sini ada 5.6.0 yang mana adalah fungsi monoton dan inverse. Definisinya yaitu diberikan A elemen R, F memetakan A menuju R, dan G memetakan A menuju R. Yang pertama, fungsi F dikatakan naik pada A jika untuk setiap X1, X2 elemen A dengan X1 lebih kecil sama dengan X2 berakibat Fx1 lebih kecil sama dengan Fx2. Yang kedua adalah fungsi F dikatakan naik tegas pada A jika untuk setiap X1, X2 elemen A dengan X1 lebih kecil X2 berakibat Fx1 lebih kecil Fx2. Nah, bagaimana maksudnya? Misalnya kita katakanlah mulai yang naik dulu. Misalkan kita mempunyai fungsi, yaitu ini. Gambarnya seperti ini, fungsi F. Nah, kita misalnya interval dari 0 ke B. Sini 0-nya, sini B-nya. Bagaimana kita bisa melihat grafiknya naik? Yang paling sederhana itu kita lihat bagian yang mendatarnya ini. Mendatarnya ini. Misalnya di sini kita ambil X1-nya itu 0, ini X1, dan X2-nya itu B. Tentu kita bisa melihat Fx1 dan Fx2. Maka Fx1-nya itu di sini. Kemudian Fx2-nya itu sini. Fx2. Maka jelas bahwa Fx1 kurang sama dengan Fx2. Berakibat Fx1 kurang atau sama dengan Fx2. Katakanlah di sini ada titik C. Sini. Maka FC-nya itu di sini. Sama dengan F2 ya. C2 FC. Maka di sini kita lihat C-nya kurang dari B. C-nya itu kurang dari B, tapi berakibat FC kurang atau sama dengan FB. Maka di sini C kurang B berakibat FC. Maka kita tulis C kurang B berakibat FC sama dengan FB. Ini Fx2-nya ini sama dengan FB. Maka ini dikatakan fungsi naik. Kenapa? Kenapa tidak tegas? Karena Fx1-nya ini harus kurang dari Fx2. Dan di sini tidak ada ya merupakan C dan B itu di mana Fc sama dengan Fb. Makanya dikatakan naik tapi tidak tegas. Bagaimana itu naik tegas? Misalnya kita katakan kurvanya itu seperti ini. Misalnya di sini ada titik P. Di sini ada titik R. Nah, ketika mengambil dua titik yang berbeda, kita misalnya ada di sini titik A. A1, A2. Maka akibatnya, ini dia. Kita misalkan, ini fungsinya kita buat F1. Ini tadi F aja. F1. Nanti kita peroleh hasilnya itu FA dan FA1 dan FA2 itu di sini.
A2. Dapat dilihat A1 kurang A2. Bahwa FA kurang dari FA2. Dari gambar sudah kelihatan bahwa tidak pernah sama F1-nya ini. Ketika domainnya berbeda, makanya ini dikatakan naik terus atau naik tegas. Semakin naik nilai domainnya, semakin naik juga nilai fungsinya. Itu maksudnya. Fungsi naik tegas kalau naik saja itu kadang naik, kadang datar tetap. Jadi kesimpulannya itu fungsi naik belum tentu dikatakan naik tegas, tapi semua naik tegas pasti sudah dikatakan fungsi naik. Maka tadi ini katanya A1 lebih kecil A2 berakibat FA1 lebih kecil FA2. Nah, sekarang kita lanjut yang I3. Fungsi G dikatakan turun pada A jika untuk setiap X1, X2 elemen A dengan X1 lebih kecil X2 berakibat Gx1 lebih besar sama dengan Gx2. Yang keempat, fungsi G dikatakan turun tegas pada A jika jika untuk setiap X1, X2 elemen A dengan X1 lebih kecil X2 berakibat Gx1 lebih besar Gx2. Nah, sekarang kita lanjut definisi I3 dan definisi 4-nya. Misalnya kita punya grafiknya itu seperti ini. Yang dimaksud fungsi turun yaitu kenapa bisa dikatakan turun? Karena bisa dilihat dari sini G dan di sini itu ada GA. G-nya itu di sini. Ini G. Dan di sinilah itu GA-nya. Maka ketika A-nya kurang dari B, ini berakibat GA sama dengan GB. Ini yang dikatakan dari GA kurang dari GB. Ini dia. Misalnya kita di sini ada titik C. Di sini ada titik C. Di sini kita lihat C-nya itu lebih besar B. Berakibat C-nya itu lebih besar dari B. Berakibat GC-nya itu sama dengan GB. Maka kadang ada sama nilainya itu. Makanya dikatakan fungsinya itu turun. Jadi seperti ini. Tadi A kurang B, ini berakibat GA-nya itu besar sama dengan GB. Kemudian C lebih kecil B, ini berakibat GC-nya itu sama dengan GB. Ini dia, di sini GC-nya. Terus bagaimana fungsi turun tegas? Turun aja garis seperti ini. Bisa aja garisnya itu seperti ini. Turun gini kan. Tapi kita menggunakan yang ekstrimnya itu kurva. Katakanlah di sini titik P. Kemudian di sini titik R. Kita ambil dua titik, misalnya di sini P1, di sini P2. P1-nya ini kurang dari P2. Berakibat GP1 lebih besar GP2, maka ini kita katakan fungsi turun tegas. Makanya di sini yaitu P1 kurang P2 sama dengan GP1 besar GP2. Nah, untuk pada gambarnya itu ini G, di sini G
P2, di sini GP1-nya. Yaitu selanjutnya adalah 5.6.1 teorema. Misalkan I bagian dari R, suatu interval dan F memetakan I menuju R, naik pada I, andaikan bahwa C elemen I bukan titik ujung dari I, maka I1 limit F X menuju C min sama dengan supremum Fx X elemen I X kurang dari C, itu merupakan limit dari arah kiri. I2 limit F X menuju C plus sama dengan infimum Fx X elemen I X besar C, itu merupakan limit yang dengan arah kanan. Bukti 1, karena F naik pada interval I dan C elemen I bukan titik ujung, maka terdapat X elemen I dengan X, C, sehingga Fx kurang dari sama dengan Fc. Dengan demikian A itu Fx di mana X elemen I X elemen kurang dari C tidak kosong dan terbatas ke atas Fc. Akibatnya dengan sifat kelengkapan terdapat L elemen real supremum A sama dengan L. Karena F naik pada interval I dan C elemen I bukan titik ujung. Kita akan melihat yang pertama aja. Dari sini yang I1. Untuk I2-nya nanti sama seperti I1 mencarinya. Tentu melihat buktinya kita memastikan dulu apakah limit dari F ini supremum, apakah ada gitu kan. Kemudian pertama kita lihat bukti I. Maka dapat kita bayangkan interval I seperti interval I-nya ini seperti ini. Interval itu kita ambil nilai sebarang itu AB, yaitu di sini. Ini kita misalkan A, di sini B, maka di sini C. Nah, di sini X-nya. Dan C-nya itu bukan titik ujung, maka X-nya pasti banyak di sini. X-nya ini pasti banyak di sini. Nah, inilah yang dimaksud dari X kurang dari C. Ini. Mengapa demikian? Karena F-nya itu naik. X-nya itu kurang dari C. Berarti berakibat Fx kurang dari Fc. Fx kurang dari F sama dengan Fc. Bagiannya di sini. Kemudian dari itu kita bisa memastikan bahwa himpunan A ini itu tidak kosong. Bahwa himpunan A itu dapat kita simpulkan semua Fx yang merupakan elemen I dan X kurang dari C itu tidak kosong. Ini ya. Minimal-minimalnya anggotanya yang ada di Fx kurang dari Fc ini, anggota yang dari Fx ini ada dari anggota dari A ini. Makanya kita katakan himpunan A ini tidak kosong. Kemudian dia terbatas ke atas. Ini terbatas ke atas oleh Fc. Mengapa terbatas ke atas? Karena terbatas ke atas ada aturannya seperti di sini. Fx kurang dari sama dengan Fc. Dia semua monoton dan juga di sini anggotanya cuma kita ambil yang X.
kurang dari C, maka ia terbatas ke atas oleh FC. Akibatnya, dengan sifat kelengkapan di real, maka pasti ada bilangan real L, sehingga supremum A itu sama dengan L. Nah, inilah yang kita buktikan sebagai limitnya dari arah kirinya di fungsi f dan c. Nah, kita akan menunjukkan selanjutnya itu akan ditunjukkan limit f x menuju c min sama dengan L. Akan ditunjukkan bahwa limit f ini x menuju c dari arah kiri oleh supremum dari A, atau dalam hal ini kita menggunakan L. Bagaimana cara menunjukkannya? Nah, pertama sebelum menunjukkan itu kita mengetahui dulu definisi dari untuk setiap elemen epsilon besar dari 0, besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga untuk x elemen i dan 0 kurang dari x ini, kan kita membicarakan tentang si x tadi kan. Ini dia. Kurang dari x berarti c kurang x kurang dari delta, maka fx kurang mutlak dari kurang dari epsilon. Inilah maksudnya dari arti limit yang ini. Berarti dari arah membuktikan diambil sembarang epsilon lebih besar, maka L kurang epsilon bukan batas atas yang terdapat di epsilon elemen i dengan y epsilon kurang dari c, sehingga dia L kurang epsilon kurang dari f y epsilon kurang dari sama dengan L. Kemudian dari fakta E berasal dari 0, maka kita tahu bahwa L ini kalau kita kurang epsilon, ini ya, kita kurang epsilon, bukan lagi batas atas. Mengapa? Karena sudah dikurang suatu nilai. L itu kan batas atas terkecil, jadi kalau dikurang lagi epsilonnya menjadi lebih kecil, makanya dia bukan lagi batas atas. Sehingga karena dia bukan batas atas, maka kita bisa menemukan sifat supremumnya. Kita bisa menemukan salah satu anggota I, yaitu y epsilon elemen I, sedemikian sehingga bisa menemukan juga f y epsilon kurang dari L ini. Tapi di sini kita katakan ada ini tadi kan, ini dengan y epsilon kurang dari c, sehingga ini hasilnya. Yang dikatakan ini itu kira-kira gambarannya itu seperti ini. Di sini dia katanya L kurang epsilon. Di sini L. Ini adalah udah batas atas terkecil. Nah, ini ke sini itu udah bukan L lagi, udah, karena L ini paling kecil, ini bukan batas atas lagi gitu ya. Dan di sini limitnya itu
ada anggotanya. Pasti ada anggotanya, yaitu F, Y, epsilon. Ini lebih dari Y epsilon di bawah dan di atas sama dengan L ini. Kemudian selanjutnya pilih delta sama dengan C kurang Y epsilon, sehingga jika 0 kurang dari C kurang Y kurang delta, atau Y epsilon kurang dari Y kurang dari C, maka dengan fakta F naik diperoleh L kurang epsilon kurang dari FY kurang dari sama dengan FY kurang dari sama dengan L. Berakibat ini target kita kan menemukan delta di sini, delta. Nah, sekarang pilih deltanya C kurang Y epsilon. Nih, deltanya C kurang Y epsilon. Jelas dia positif. Mengapa? Karena Y epsilonnya kan kurang dari C. Ini kurang dari C. Selanjutnya yaitu 5.6.2 akibat. Misalkan I himpunan bagian R suatu interval dan F memetakan I menuju R naik pada I. Andaikan bahwa C elemen I bukan titik ujung dari I, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. A. F kontinu pada C. B. Limit X menuju C min sama dengan FC sama dengan limit F X menuju C plus. Yang C supremum Fx X elemen I X kurang dari C sama dengan FC sama dengan infimum Fx X elemen I sama dengan X lebih besar C. Apa yang berdasarkan kita ketahui dari konsep limit, bahwa suatu fungsi limitnya di C sama dengan L, atau bisa dituliskan seperti ini. Kita tuliskan seperti ini. Limit L X menuju C jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanannya itu sama dengan L dari arah kiri dan dari arah kanannya itu sama dengan L. Nah, berdasarkan konsep ini kita bisa menggunakan konsep yang limit kiri dan limit kanannya itu kita simpulkan bahwa apa yang menjadi syarat untuk menyatakan fungsi ini cukup melihat teorema di akibat 5.6.2. Nah, setelah kita baca, pertama itu F kontinu di C. Jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya FC dan jika dan hanya jika supremum Fx X elemen I X kurang C sama dengan FC sama dengan infimum Fx X elemen I X lebih besar C. Ini sama dengan teorema sebelumnya yang 5.6.1. Maka implikasinya bisa langsung dilihat dari 5.6.1 yang saya bilang tadi. Kemudian masalah mengapa bisa kontinu jika limit F-nya itu X menuju C min sama dengan FC sama dengan limit FC plus limit kiri dan kanannya itu sama dengan FC ini yang B. Cukup kita mengingat kalau I-nya itu interval, cukup memenuhi 3 syarat yang bagaimana kita ingat itu adalah syarat kalkulus, yaitu syarat kalkulusnya F kontinu di C apabila itu F memetakan I menuju R. Kan itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah FC ada. Benar. Kemudian 2, limit FC ada.
Kemudian yang ketiga, FC itu sama dengan limit fx ini x menuju c. Ini dan ini kan sama modelnya seperti B dan C juga. Makanya modelnya itu sama. Jadi ini bentuknya itu bentuk ini seperti yang kita jelaskan di bentuk akibat yang 5.6.2 bagian B dan C. Seperti itu. Terima kasih.